Frans Kaisiepo lahir pada tanggal 10 Oktober 1921 di Pulau Biak, Papua, yang pada masa itu masih bernama Nugini Belanda. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat yang tinggi dalam belajar. Ayahnya, Albert Kaisiepo, adalah seorang kepala distrik yang dikenal bijak dan berpendidikan, sehingga lingkungan keluarga sangat mendukung tumbuh kembang Frans. Dalam keseharian, Frans kecil sering terlihat membaca buku-buku Belanda, meskipun harus meminjam dari pejabat kolonial yang tinggal di sekitarnya. Pendidikan awalnya ditempuh di sekolah Zending milik misi Kristen yang masuk ke Biak. Di sekolah misi itu, Frans tak hanya belajar membaca dan menulis, tapi juga dikenalkan dengan semangat keadilan sosial dan teologi pembebasan. Guru-gurunya kerap menanamkan bahwa manusia setara di hadapan Tuhan, dan ketidakadilan adalah dosa yang harus dilawan. Nilai-nilai ini diam-diam mengendap dalam benaknya dan memengaruhi banyak keputusan penting dalam hidupnya kelak. Meski berada di bawah bayang-bayang kolonialisme, Frans muda tumbuh menjadi anak yang bangga akan identitas Melanesianya. Ia tidak pernah merasa rendah diri terhadap bangsa lain, bahkan berani berargumen dengan guru-guru Belanda. Ketika usianya menginjak remaja, Frans dipilih untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di kota Manokwari, tempat dia mulai mengenal nasionalisme Indonesia. Di sana ia bersentuhan dengan banyak pelajar dari Sulawesi, Jawa, dan Sumatera yang membicarakan kemerdekaan Indonesia secara terbuka. Untuk pertama kalinya, Frans mendengar nama-nama seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, mungkinkah tanah Papua menjadi bagian dari sebuah bangsa besar bernama Indonesia? Pertanyaan itu menjadi awal dari perjalanan panjang penuh perjuangan. Selama masa pendidikannya, Frans tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga aktif berdiskusi tentang nasib bangsanya sendiri. Ia sadar bahwa orang Papua tidak bisa terus hidup dalam keterbelakangan yang dipaksakan oleh Belanda. Dalam diskusi-diskusi kecil bersama rekan-rekannya, ia mulai merumuskan ide tentang pentingnya integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baginya, hanya dalam Indonesia merdeka, rakyat Papua bisa hidup setara dengan rakyat lainnya. Ide ini dianggap radikal oleh sebagian orang, tapi Frans teguh pada keyakinannya. Ketika Belanda mulai mencium aktivitas politik para pemuda Papua, mereka memperketat pengawasan terhadap tokoh-tokoh muda. Frans tidak luput dari pantauan. Namun, ia tidak gentar. Dengan kecerdasan diplomatik dan kemampuan bahasa Belanda yang fasih, ia justru memanfaatkan. Tahun 1945 menjadi momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta menyebar hingga ke pelosok negeri, termasuk ke Papua. Namun sayangnya, Belanda tidak serta-merta melepaskan kekuasaannya di wilayah ini. Mereka ingin mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari koloni mereka. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, Frans Kaisiepo dengan sigap mengibarkan semangat nasionalisme. Ia menjadi satu dari sedikit suara keras dari Papua yang menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketika konferensi Malino digelar oleh Belanda pada Juli tahun 1946, Frans Kaisiepo hadir sebagai salah satu delegasi dari Papua. Di forum itu, ia membuat langkah berani yang sangat bersejarah. Ia mengusulkan nama Indonesia untuk menggantikan istilah Nederlands Indie. Ini bukan sekadar penyebutan semata, tetapi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam suasana yang didominasi oleh elit pro-Belanda, Frans berdiri tegak dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua untuk bergabung dalam Republik Indonesia. Keberaniannya menjadi pukulan keras bagi agenda Belanda kala itu. Frans tahu, perjuangan belum selesai hanya dengan satu konferensi. Ia terus memperkuat jejaringnya dengan para pemuda dan tokoh adat di Papua. Ia menyusun strategi untuk membangun kesadaran bahwa Papua memiliki tempat yang sah dan setara dalam rumah besar Indonesia. Ia turun ke kampung-kampung, berdialog langsung dengan rakyat, menjelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah milik Jawa saja, tetapi juga hak bagi semua anak bangsa. Ia membawa semangat persatuan dalam keragaman, sesuatu yang amat penting di tanah Papua yang penuh etnis dan budaya. Namun langkah Frans tidak selalu mulus. Ia menghadapi tekanan, ancaman, bahkan upaya isolasi dari pihak-pihak yang tidak senang dengan perjuangannya. Beberapa tokoh lokal yang berafiliasi dengan Belanda menuduhnya sebagai pengkhianat. Tetapi Frans tidak gentar. Ia percaya bahwa suatu hari nanti kebenaran akan menang. Ia memilih jalan sunyi dan sulit, jalan yang menempatkannya dalam bahaya,
namun juga dalam sejarah. Bagi Franz, lebih baik hidup menderita demi bangsa, daripada hidup mewah sebagai alat penjajahan. Ketika Belanda semakin memperketat cengkeramannya atas Papua, Franz tidak menyerah. Ia memperkuat posisi melalui pendidikan, pengaruh sosial, dan loyalitas pada cita-cita proklamasi. Ia bukan hanya seorang intelektual, tetapi juga pejuang lapangan. Dalam pikirannya, Papua bukan sekadar bagian Indonesia, tetapi jantung dari keutuhan bangsa. Di setiap langkahnya, Franz membawa harapan bahwa meskipun ia berasal dari pulau paling timur, semangatnya tak pernah berada di belakang. Ia tetap di garis depan, menyalakan obor yang kelak akan menerangi seluruh tanah Papua. Tahun 1950, Franz Kaisiepo semakin aktif dalam pergerakan politik pro-Indonesia di Papua. Di tengah dominasi Belanda yang masih kuat, ia turut membentuk organisasi-organisasi lokal yang berkomitmen pada integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Salah satu langkah penting yang ia tempuh adalah bergabung dengan Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang menjadi wadah perjuangannya di tanah kelahiran. Di sana, ia bukan hanya menjadi anggota biasa, melainkan pemikir strategis dan pemimpin yang dihormati. Franz tidak segan berdiri di depan massa, menyerukan bahwa Papua tidak bisa terus-menerus dijauhkan dari saudaranya di wilayah lain. Pada tahun yang sama, Franz ikut andil dalam pendirian Komite Indonesia Merdeka Irian Barat di Biak. Komite ini menjadi salah satu fondasi penting gerakan Papua untuk Indonesia. Ia pun membina kader-kader muda agar memiliki semangat nasionalisme, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan komunikasi dan organisasi. Franz mengerti bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia butuh jaringan, ia butuh kesadaran kolektif. Maka dari itu, ia lebih banyak mendidik daripada menghasut, lebih sering membangun keyakinan daripada memprovokasi emosi. Perjuangannya mengantarkan dirinya ke jabatan penting. Pada tahun 1961, Franz Kaisiepo diangkat sebagai gubernur Papua, sebuah posisi yang tidak hanya strategis, tetapi juga simbolik. Di tengah gempuran tekanan diplomatik antara Belanda dan Indonesia, Franz memainkan peran sebagai jembatan penting. Ia mendorong agar rakyat Papua mendukung Indonesia dalam konstelasi internasional yang kompleks, terutama menjelang perundingan New York Agreement tahun 1962. Ia menjadi bukti hidup bahwa Papua memiliki pemimpin yang lahir dari rahimnya sendiri, namun berpikiran nasional dan menjunjung persatuan. Saat operasi Trikora diluncurkan oleh Presiden Soekarno untuk merebut Papua dari tangan Belanda, Franz Kaisiepo mendukung langkah itu dengan sepenuh hati. Ia tidak melihatnya sebagai invasi, tetapi sebagai pembebasan dari belenggu kolonialisme. Meski terjadi banyak ketegangan, Franz tetap menjadi sosok yang menenangkan rakyat Papua. Ia berbicara kepada para tokoh adat, ia berdialog dengan para kepala kampung, ia hadir dalam upacara adat untuk menyampaikan pesan damai dan harapan baru. Baginya, Papua harus menjadi bagian dari sejarah besar Indonesia, bukan menjadi titik konflik yang abadi. Ketika akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1963 wilayah Papua diserahkan kepada Indonesia melalui UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, Franz merasa haru. Ia menyaksikan sendiri bagaimana upayanya selama puluhan tahun tidak sia-sia. Ia berdiri di antara rakyat, menyaksikan bendera merah putih berkibar di tanahnya. Namun, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Integrasi bukan hanya soal administrasi, tapi soal hati. Franz pun berkomitmen untuk terus membangun Papua dari dalam, melalui pendidikan, ekonomi, dan dialog. Ia tidak ingin Papua sekadar menyatu secara politik, tetapi juga tumbuh secara adil dan bermartabat. Sebagai gubernur Papua yang diangkat pada tahun 1964, Franz Kaisiepo menghadapi tantangan besar dalam membangun wilayah yang selama puluhan tahun terisolasi dan termarginalkan. Infrastruktur hampir tidak ada, pendidikan masih sangat terbatas, dan rakyat belum memiliki kepercayaan penuh pada pemerintahan pusat. Namun Franz tidak gentar. Ia percaya bahwa pembangunan Papua bukan sekadar tugas administratif, tetapi panggilan sejarah. Ia mulai menyusun rencana pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal dan partisipasi masyarakat adat, menjadikan nilai-nilai Papua sebagai bagian dari kekuatan Indonesia. Franz dikenal sering melakukan kunjungan langsung ke kampung-kampung terpencil. Ia tidak hanya datang sebagai pejabat, tetapi sebagai anak bangsa yang memahami kesulitan rakyatnya. Ia tidur di rumah-rumah panggung sederhana, makan sagu bersama masyarakat, dan berbicara dalam bahasa daerah.
Pendekatan ini membuatnya sangat dicintai oleh rakyat. Ia mematahkan jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Banyak orang tua bahkan memberi nama Franz kepada anak-anak mereka sebagai bentuk penghormatan dan harapan bahwa kelak mereka akan setangguh sang gubernur. Dalam rapat-rapat dengan pemerintah pusat, Franz sering menyampaikan suara rakyat Papua dengan tegas namun santun. Ia menuntut keadilan pembangunan, mendesak pemerataan pendidikan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Ia tidak segan mengkritik Jakarta jika kebijakan dirasa tidak berpihak. Tetapi ia melakukannya bukan dengan amarah, melainkan dengan data dan pendekatan bijak. Ia ingin agar Papua tidak hanya diperhatikan saat ada gejolak, tetapi menjadi bagian aktif dalam narasi besar bangsa. Keberanian Franz dalam berdiplomasi membuatnya dihormati oleh banyak pejabat nasional. Salah satu langkah bersejarah yang ia lakukan adalah mendorong penggunaan nama Irian sebagai sebutan resmi wilayah tersebut. Nama ini diambil dari bahasa Biak yang berarti tempat yang panas atau cahaya. Menurut Franz, nama Irian mengandung semangat pembebasan dan menjadi simbol bahwa tanah ini adalah milik anak-anak bangsa, bukan warisan kolonial. Meski kemudian nama tersebut diganti menjadi Papua, langkah Franz tetap tercatat sebagai bentuk perlawanan kultural yang elegan dan bermakna. Ia telah menanamkan kebanggaan identitas lokal dalam kerangka nasionalisme. Namun, perjuangan Franz tidak selalu diterima oleh semua pihak. Ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa integrasi dengan Indonesia adalah bentuk penjajahan baru. Beberapa aktivis separatis menuduh Franz sebagai boneka Jakarta, padahal mereka tidak melihat bahwa Franz berjuang justru untuk menjaga Papua tetap bermartabat dalam pangkuan Republik. Ia sering merasa sedih, tetapi tidak pernah membenci. Ia tetap membuka pintu dialog bagi siapa saja, karena ia percaya bahwa musuh terbesar bukanlah manusia, melainkan ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Dalam setiap kesunyian, Franz hanya ingin satu hal, agar tanah kelahirannya dihormati, bukan dikasihani. Tahun-tahun kepemimpinan Franz Kaisiepo sebagai gubernur Papua tak hanya diwarnai pembangunan fisik, tapi juga pembentukan karakter dan harga diri rakyat Papua. Ia sadar bahwa penjajahan paling berbahaya bukanlah yang tampak secara fisik, melainkan penjajahan pikiran yang membuat rakyat merasa rendah diri. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama. Di bawah kepemimpinannya, didirikan sekolah-sekolah baru di berbagai pelosok, dan banyak anak muda Papua mulai bermimpi untuk menjadi guru, dokter, atau insinyur, sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi generasi sebelumnya. Franz juga menaruh perhatian besar pada pelestarian budaya lokal. Ia menginisiasi festival budaya dan pertunjukan tradisional sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas Papua. Ia percaya bahwa nasionalisme tidak berarti meniadakan budaya daerah, justru sebaliknya, memperkaya warna Indonesia dengan keberagaman. Dengan caranya, Franz mendidik rakyat bahwa menjadi Indonesia tidak berarti harus menjadi Jawa atau Sumatera, tetapi menjadi diri sendiri dalam semangat persatuan. Ini adalah bentuk perjuangan kultural yang halus namun revolusioner. Hubungan Franz dengan pemerintah pusat sempat mengalami ketegangan ketika ia menolak proyek pembangunan tertentu yang dianggap merusak ekosistem dan merugikan masyarakat adat. Salah satunya adalah penebangan hutan di wilayah Kepala Burung yang dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan suku-suku asli. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal. Pandangannya ini kemudian menjadi pelopor awal dari wacana pembangunan berwawasan lingkungan yang baru dikenal luas di dekade berikutnya. Meski dikenal sebagai tokoh serius dan cerdas, Franz juga punya sisi personal yang lembut. Ia adalah seorang ayah dan suami yang hangat. Dalam waktu luangnya, ia sering membaca buku sejarah dan berdiskusi dengan anak-anak muda di teras rumahnya. Ia tidak segan menyambut mahasiswa atau tokoh adat yang datang untuk berdialog. Ia menciptakan ruang yang inklusif, tempat orang dari berbagai kalangan merasa aman menyampaikan pendapat. Rumahnya sering disebut sebagai rumah rakyat, karena pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang ingin belajar atau menyampaikan aspirasi. Di tengah semua kesibukan dan perjuangan, Franz tidak pernah menginginkan penghargaan pribadi. Baginya, pengabdian adalah bagian dari iman. Ia selalu mengingat pesan ibunya bahwa manusia tidak diukur dari jabatan, tetapi dari manfaatnya bagi sesama. Prinsip itu ia pegang teguh sampai akhir hayat. Bahkan dalam beberapa pidatonya, ia menolak disebut sebagai pahlawan. Ia berkata, pahlawan itu bukan yang dikenang, tapi yang memperjuangkan dan mencintai rakyatnya dalam diam.
Ucapan ini kemudian menjadi kutipan abadi yang diukir di hati banyak orang Papua dan Indonesia. Tahun-tahun setelah Papua resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia diwarnai dinamika politik yang rumit. Frans Kaisiepo melihat betapa rentannya wilayah ini terhadap propaganda asing dan ketidakpuasan lokal yang belum terjawab. Ia tahu bahwa sekadar mengibarkan bendera merah putih belum cukup, rakyat Papua harus merasa memiliki Indonesia, bukan hanya secara administratif, tapi juga emosional dan spiritual. Maka ia mulai menggagas pendekatan baru, pembangunan berbasis kerakyatan yang mendengarkan suara kampung, bukan semata-mata perintah dari ibu kota. Pada dekade 1970-an, ketika Frans tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ia tetap aktif dalam berbagai forum nasional dan internasional. Ia menjadi wakil suara Papua di tingkat tinggi, membawa narasi bahwa rakyat Papua juga ingin maju, juga ingin damai, juga ingin dihormati. Di forum-forum itu, Frans sering mengangkat kisah nyata dari kampung-kampung yang masih buta huruf, daerah-daerah yang belum tersentuh listrik, dan suku-suku yang merasa ditinggalkan. Ia bukan sedang mengeluh, tapi memperjuangkan. Karena bagi Frans, berbicara tentang Papua bukan soal menang atau kalah, tapi soal keadilan. Meski tak lagi memegang jabatan, Frans tetap menjadi magnet moral bagi rakyat Papua. Banyak tokoh muda datang menemuinya untuk berdiskusi dan menimba inspirasi. Ia membimbing mereka agar tidak terpancing provokasi dan kekerasan. Perjuangan tidak harus dengan senjata. Kadang, satu kata jujur lebih tajam daripada peluru, ujarnya suatu ketika kepada sekelompok pemuda dari Sorong. Nasihat itu terus bergaung, bahkan hingga kini, menjadi filosofi damai yang diwariskannya kepada generasi muda Papua. Namun, kondisi politik nasional pada masa Orde Baru menyulitkan para pemikir kritis seperti Frans. Meski tidak frontal menentang pemerintah, ia beberapa kali ditekan agar tidak terlalu vokal dalam menyuarakan ketimpangan. Frans memilih diam di hadapan tekanan, tetapi tidak pernah berhenti menulis dan berdialog. Ia tahu bahwa kadang perjuangan yang paling kuat adalah yang dilakukan dalam diam, lewat kata-kata, bukan teriakan. Ia tetap hadir di tengah rakyat, walau tidak lagi bersuara keras. Ia menjadi simbol kebijaksanaan, sosok yang tidak melawan